Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan Bumi Channel. Masih bersama saya. Saya ingin berbagi kisah ya, karena beberapa waktu lalu saya terkonfirmasi sebagai terpapar COVID-19 atau terpapar virus corona lah ya. Jadi saya ingin berbagi cerita buat teman-teman ya, terkait isolasi dan apa saja yang saya lakukan untuk berjuang memenangkan pertarungan dengan virus corona yang masuk ke dalam tubuh saya. Nah, sebagai pesan sebelumnya, teman-teman perlu sadari terpapar virus corona ini bukan sesuatu hal yang memalukan ya, tapi perlu support dari keluarga, teman-teman, saudara-saudara gitu ya. Jadi bukan hal yang memalukan. Jadi terpapar COVID ini bukan maunya kita gitu. Saya pun terpapar mungkin karena saya bekerja di masyarakat, jadi saya banyak berjumpa dengan orang gitu kan, berhubungan dengan masyarakat gitu ya, di beberapa tempat. Jadi tidak tahu dari siapa, dan saya mendapatkan virus itu. Saya deteksi ketika pemeriksaan rutin karena untuk urusan pekerjaan seperti itu. Jadi tanggal 29 Juli saya melakukan pemeriksaan di Arta Medika Binjai, dan di situ saya terkonfirmasi positif seperti itu. Jadi ketika itu ya, saya ceritakan kronologinya. Waktu saya pemeriksaan itu, kami totalnya ada 5 orang. 3 diantaranya itu periksa duluan di tanggal 28. Jadi dari 2 itu, 2 orang juga statusnya positif. 1 gejala sedang, 1 gejala ringan. Karena yang sedang itu dia batuk-batuk, pusing, lemas gitu ya. Udah ada sesak juga gitu. Yang 1 lagi hanya kehilangan penciuman aja, tapi semuanya sehat gitu. Nah, sementara saya pemeriksaan itu dicek itu untuk antigen itu di tanggal 29. Nah, 29 orang, kami berdua. Nah, dari 2 orang itu ketika saya terima hasilnya itu ditanya sama perawat, "Bapak ada demam, pusing, flu atau batuk?" Seperti itu. Kebetulan memang nggak ada ya, saya nggak ada ngerasakan apapun. Mas, saya beberapa hari sebelumnya pun saya nggak ada ngerasa gitu, nggak ada ngerasa hal-hal kayak gitu, nggak ada demam, nggak ada pusing, nggak ada batuk, nggak ada pilek seperti itu. Jadi tapi hasil antigennya itu positif gitu. Jadi dari situ saya direkomendasi untuk melakukan isolasi mandiri seperti itu. Jadi sejak malam itu saya periksa di jam 8, pulangnya saya langsung melakukan isolasi mandiri, langsung memisahkan diri dari tim gitu. Kami yang positif langsung pindah di 2 tempat. Jadi yang negatif semuanya di tempatnya sendiri, yang positif di tempatnya sendiri seperti itu. Sementara yang sedang tuh langsung karena dia periksanya di Medan, dia langsung isolasi mandiri di rumah, kemudian akhirnya dilarikan ke rumah sakit juga untuk penanganan secara medis karena dia nggak sanggup lagi seperti itu. Jadi bersyukur saya tidak bergejala seperti itu. Jadi itu yang ingin saya ceritakan sama teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya dari cerita yang saya bagikan ini. Jadi teman-teman jangan lengah lah gitu, jangan anggap virus ini nggak ada atau cuma sekedar konspirasi, atau kok setiap masuk rumah sakit juga pasti di COVID kan, nggak juga lah kayak gitu. Walaupun ada oknum-oknum seperti itu, tapi nggak bisa kita generalisasi rumah sakit itu melakukan hal kayak gitu. Jadi sebelumnya juga saya bulan 6 itu saya sakit demam parah waktu di Karo, kemudian dibawa ke Medan, dijemput istri. Terus saya dalam kondisi sakit itu saya periksakan antigen dan hasilnya negatif gitu. Dan di bulan Juli baru saya
tanggal 29 Juli saya periksa untuk keperluan pekerjaan, karena setiap bulan saya melakukan tes seperti itu. Tanggal 29 saya dinyatakan positif melalui antigen. Nah, ini yang ingin saya share sama teman-teman, apa aja sih yang saya buat atau treatment yang saya buat untuk selama melakukan isolasi mandiri. Nah, ini saya masih di tempat isolasi mandiri. Ini hari terakhir saya melakukan isolasi mandiri. Tes hari ini saya sudah dinyatakan negatif dari hasil tes. Teman saya yang satu tempat isolasi mandiri juga hasilnya negatif. Jadi saat ini kami masih di sekitaran Johor ya. Sekitaran Johor, kebetulan di salah satu rumah keluarga itu ada yang kosong. Jadi kami nempatin rumah kosong itu dan untuk isolasi selama 14 hari gitu. Sebelumnya selama 4 atau 5 hari lah kita itu isolasinya di hotel gitu. Jadi 10 harinya kemudian atau 9 harinya itu kita di sini gitu. Jadi karena kemarin kita belum dapat rumah kosong untuk tempat isolasi, jadi kita sewa satu kamar masing-masing. Teman saya sendiri itu nginap di hotel atau isolasi di hotel gitu. Jadi nggak kemana-mana, di dalam kamar aja dan keluar kalau memang ada hal-hal yang perlu atau emergensi sifatnya, seperti itu aja. Saya mau share sama teman-teman hasil pemeriksaan saya pakai waktu pertama kali ya. Jadi di sini hasil tes saya di laboratorium Rumah Sakit Umum Arta Medika Binjai. Itu saya ingin tunjuk sama teman-teman. Itulah kali pertama saya terdeteksi positif COVID-19. Nah, ini surat hasil pemeriksaan antigen saya pertama kali, itu tanggal 29 bulan Juli. Itu saya dinyatakan positif gitu. Kemudian tanggal 3 hari Selasa itu juga saya belum yakin ya dengan pemeriksaan awal, jadi saya melakukan lagi di tempat yang berbeda. Ternyata hasilnya sama gitu, saya masih positif juga seperti itu. Jadi baru yakin saya bahwasannya kita itu mengidap atau terpapar COVID-19 lah, seperti itu. Jadi dari Rumah Sakit Arta Medika ya ngasih kita tabel kalender untuk observasi kita lah, kondisi kita gitu. Jadi ada 14 hari karena kita isolasi mandiri, itu dikasih tabel untuk 14 hari gitu ya, yang isinya itu demam, flu, batuk, sesak napas gitu. Jadi itu yang kita centang setiap hari, apa kondisi kita seperti itu. Jadi saya ingin share juga tabel observasi harian kita selama isolasi, seperti itu. Nah, ini tabelnya. Saya isolasi kemarin, jadi saya itu demam nggak ada sama sekali, tapi flu atau pilek itu saya ada 4 hari, itu di hari kedua, 3, 4, dan 5. Kemudian batuk juga di hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terus saya ada ini mencret di hari ke-6 dan ke-7. Terus mata saya juga dari ini teman yang bilang mata saya itu merah, seperti apa ya, yang jelas orang sakit lah, seperti itu. Nah, karena antigen cukup mahal juga ya, itu di kisaran 150 sampai 200. Jadi kebetulan saya punya keluarga yang bekerjanya itu untuk alat-alat kesehatan. Jadi saya pesan sama dia ini alat antigen, jadi macam kayak gini, alat antigen lu ngene. Jadi dia nyaranin pakai yang ini, jadi saya beli 4 untuk saya cek, mengecek sendirilah gitu selama kita isolasi mandiri. Jadi saya sebelum cek yang terakhir ini juga kita buat dulu, tapi beberapa hari lah, mungkin 3 hari lalu lah. 3 hari lalu kita masih positif dari hasil yang kita cek sendiri. Jadi kalau dibilang kalau alat antigen itu nanti memang pasti positif karena pakai air keran aja
bisa langsung reaktif. Ya bener gitu, karena caranya salah gitu. Jadi sama kayak penelitian, kan ada tata caranya. Jadi kalau kita pun tata caranya nggak kita ikuti, ya hasilnya pasti nggak bisa akurat atau mendekati akurat gitu, nggak valid gitu. Jadi pakai antigen pun ada caranya gitu ya. Sesudah kita masukkan gitu kan, kita campurkan dengan larutan yang udah disediain gitu, baru kita teteskan ke pita pembacanya itu kan. Nanti ada C dan T, itu ada huruf C kontrol, terus T untuk yang deteksinya. Jadi dari situ nanti kita bisa tahu kita itu positif atau negatif. Kalau cuma C berarti prosedur yang kita lakukan itu waktu buatnya itu sudah benar. Kalau masih cuma C aja berarti prosedurnya benar. Dan virus itu nggak ada di protein, virus itu nggak ada di hidung kita. Tapi kalau dia C dan T-nya itu dua-duanya merah berarti kita positif, karena protein dari virus itu yang di hidung kita itu terbaca gitu di pitanya gitu. Jadi memang alat ini cuma deteksi dini lah untuk kita. Memang lebih akurat lagi ya kita melakukan PCR gitu kan, melakukan swab PCR gitu. Tapi ya ini deteksi dini untuk kita lah, supaya kita lebih waspada, lebih aware, karena kita punya keluarga ya. Jadi kita bisa langsung merubah perilaku apa segala macam ya, supaya bisa menyelamatkan kita dan mungkin orang-orang lain yang kita sayangi ya, keluarga, teman-teman, saudara gitu. Jadi kita bisa ambil tindakan seperti itu. Nah, untuk masker sendiri selama isolasi kita pakai double masker gini. Jadi teman-teman pun gitu, karena kasusnya lagi meningkat, khususnya daerah Johor, daerah Medan ini sedang meningkat lah semua. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau kita pakai double masker. Boleh campur kain juga boleh, yang masker kain juga boleh di depan, baru masker seperti ini gitu. Jadi itu bisa bisa digunakan juga gitu. Alat-alat yang saya pakai selama isolasi itu, saya selain tadi itu ada kalender observasinya kita yang kita isi, ada juga ini ada alat antigen yang kita bisa buat sendiri, terus satu lagi oximeter. Ini penting kalau kita isolasi mandiri. Oximeter ini penting sekali untuk melihat apa kadar oksigen yang ada dalam darah kita dan detak jantung kita gitu. Jadi saya beli ini ya, harganya 150. Jadi saya beli untuk masing-masing kami lah, sendiri-sendiri kami pakai oximeter yang ini. Jadi kita bisa mengetahui kadar oksigen dalam darah kita, sehingga kalau dari bawah 95% biasanya itu kita ngalami sesak gitu, sesak ringan. Apalagi di bawah, sampai di bawahnya 95 lagi atau sampai 80 itu udah pasti sesak betul gitu. Jadi itu udah ya harus ada penanganan gitu, harus ada bantuan oksigen gitu untuk membantu kita untuk bernapas untuk bertahan lah seperti itu. Jadi ini penting sekali untuk kita ya, untuk bisa memantau selama kita isolasi mandiri di tempat isolasi lah gitu. Kalau bisa kita jangan kontak dulu dengan keluarga ya, dengan anak-anak, dengan orang-orang yang punya penyakit bawaan, tetangga atau apa, kita hindarin dulu deh semua gitu. Nah, untuk menggunakan alatnya sederhana sih kalau untuk oximeter ya, untuk ngecek. Jadi kita tinggal ini pakai baterai ya, baterai yang kecil, baterai remote ya, gini, yang kecil. Kemudian kita tutup dulu. Kemudian kita hidupkan seperti ini. Yang kecilnya ini kita pencet aja. Yang ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan jari kita di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu detak jantung kita. Detak jantung saya. Nah, itu oksigennya ada 95, 98 ya. Detak jantung saya 67. Nah, ini dia lebih jelasnya. Jadi oksigen dalam tubuh saya ada 96 dengan detak jantung 67. Nah, seperti itu. Corona ini kan paling banyak menyebabkan kematian ataupun
resiko terbesar itu pada orang-orang yang punya penyakit apa ya, penyakit penyerta lah kayak gitu, kayak hipertensi, asam lambung akut, kayak apa, diabetes, jantung, dan penyakit-penyakit kronis lain lah. Jadi kalau untuk orang-orang yang sehat ya, memang ya saya sampai hari ini nggak ada ditangani oleh dokter selama isolasi mandiri. Jadi memang benar kalau imun kita kuat ya, ini ya, virus itu bisa kalah sendiri dengan imunitas kita seperti itu. Tapi ya untuk orang-orang yang punya komorbid atau punya penyakit penyerta nggak bisa, saya pikir berbahaya. Jadi bisa juga, saya kan sudah vaksin dari bulan Februari. Jadi Februari terus vaksin keduanya di Maret. Jadi eh, eh, mungkin juga kondisi sekarang ini ya efek dari saya sesudah vaksin lalu ya. Jadi vaksin itu memang meringankan gejala beratnya gitu. Jadi saya cuma ngerasain itu ya cuma pilek, batuk, sama ada mencret lah kan. Jadi tapi gejala yang beratnya nggak ada kita rasakan, alhamdulillah lah gitu kan. Ya mudah-mudahan jangan jangan sampai rasakan dampak kayak gitu. Dan ya keluarga saya juga banyak yang kena seperti ini ya, eh, macam kehilangan penciuman gitu kan. Jadi banyak sekali ini, dan itu prosesnya juga lama untuk bisa sembuh gitu. Jadi kita jangan anggap remeh lah dengan virus ini. Memang kalau untuk yang kuat oke, tapi kita kuat, kita membawa, bisa membahayakan untuk orang lain atau keluarga kita. Selama isolasi mandiri ya, selama hari-hari di awal itu, benar OTG itu paling berbahaya menurut saya, karena selama saya isolasi mandiri di hari-hari awal itu, saya tuh bersin bersin itu bisa sampai 50 kali dalam satu hari gitu. Jadi karena penyebarannya droplet ya, jadi bersin itu jadi berbahaya kali sama orang lain karena nempel kemana-mana ketika saya bersin. Ya jadi saya kemana-mana harus pakai masker double gini. Jadi bolak-balik bersin gitu, bolak-balik bersin gitu. Jadi karena saya di ruangan sendiri ya nggak apa-apa kan, saya ini bersin saya tutup dengan apa gitu, baju atau tisu yang nutupnya kayak gitu. Jadi bersin ini kalau misalnya kita di luar lah, bayangin nggak pakai masker pasti kena orang lain gitu. Berapa banyak saya akan memberi dosa, memberi penyakit pada orang lain karena bersinnya saya menularkan virus itu kemana-mana gitu. Jadi sampai hari ke 4, kelima, keenam gitu saya masih terus-terusan bersin gitu. Jadi betul-betul memang bahaya lah gitu kan, untuk orang yang tanpa gejala seperti saya waktu kena ini gitu. Eh, Gejala ringan itu yang saya rasakan ya, yang batuk itu, jadi obatnya saya obat yang biasa aja. Untuk batuknya, menghilangkan batuknya saya minum komik aja cumaan, karena saya serasi dengan komik. Saya ambil komik jahe masa itu. Terus untuk flu saya minum Molek flu aja cumaan. Ini Molek flu. Kemudian untuk cegah demam lah saya siapin paracetamol. Ya, ini ada beberapa kali nih saya makan ini paracetamol, ada 5 kali saya makan. Terus saya minum Fatigon itu setiap pagi sehari sekali. Ini ada 4 kali saya minum Molek flu karena saya demam. Kemudian di hari ketiga itu saya sempat juga saya suntik Neurobion gitu. Jadi saya suntik Neurobion ke balai pengobatan gitu. Jadi saya suntik Neurobion lah, sama dikasih vitamin gitu. Terus kalau untuk vitaminnya saya pakai 2. Untuk vitamin C nya saya pakai ini Vitacimin, sama yang ini yang dilarutkan dengan air, yang vitamin C 1000 buatannya Sido Muncul. Itu aja yang saya bawa. Kemudian saya bawa minyak kayu putih sama fresh care untuk ditaruh di ini, di masker. Terus pagi sore saya minum madu. Ya ini madu, saya bawa madu. Kemudian minum juga air kelapa, selalu kita buat, sama susu. Terus untuk makannya juga kalau bisa memang betul-betul yang protein tinggi saya buat untuk ini,
asupan gizinya. Jadi macam-macam lah, ini makanan sehat gitu saya request gitu. Saya ucapkan terima kasih lah buat istri yang mensuplai makanan sehat untuk kami selama lebih dari 10 hari lah, 10 hari mensuplai makanan kami siang, sore, malam ya, dari pagi, siang makan pagi, makan siang, makan malam tuh istri saya selalu antar untuk kami berdua, walaupun dia gantung hanya di depan pagar gitu. Jadi kami apa, dia betul-betul mensupport dan memperhatikan kami lah untuk sehat gitu. Itu saja sih kalau untuk obat-obatannya, karena dibilang dari konsultasi sama dokternya ya, kalau misalnya demam ya minum obat demam seperti itu, karena yang perlu kita obatin itu kan gejalanya aja gitu. Kalau virusnya kan obatnya belum ada gitu. Jadi ya kita yang gejalanya apa yang kita rasakan itu aja yang diusaha untuk diredakan kayak gitu. Hasil antigen kedua itu saya apa sempat juga karena di Medan ada Hotel Suci ya untuk isolasi mandiri. Jadi kita kemarin tuh mau ambil juga ke sana, cuma karena satu teman saya dia KTP-nya Tanah Karo, jadi nggak mungkin kan, dia nggak tahu sama siapa dia ininya kan, tempat tinggalnya, sementara dia jauh, orang tuanya juga udah tua dan dalam status positif juga, jadi nggak bisa kan. Jadi akhirnya saya memilih ya kita tetap bertahan gitu, nggak ke Hotel Suci untuk isolasi mandirinya gitu. Jadi kemarin itu sesudah antigen yang kedua, saya tuh direkomendasikan untuk PCR. Jadi ke Puskesmas Johor, terus dibola dari Puskesmas Johor dilempar lagi ke depan Balikado, Puskesmas Gedung Johor. Dari sana dibola lagi ke Puskesmas arah Jalan Luku gitu. Tapi besoknya harus melakukan gitu ya. Jadi saya pikir ya sudahlah, karena rekomendasi di awal adalah isolasi mandiri, jadi ya kita nggak ambil PCR, kita langsung isolasi mandiri aja, sadar diri aja kita. Ya udah kita cegah, kita nggak usah PCR, tapi ya kita isolasi mandiri gitu. Inilah yang ingin saya bagikan sama teman-teman, bahwasannya ya kalau sebelum ke rumah sakit sih, kalau misalnya badan kita nggak enak gitu ya, udah kita rasa atau ada sesuatu yang lain ya, sebaiknya daripada nanti di-COVID-kan ya, lebih baik ya kita periksakan dulu di klinik yang ada antigen itu, periksakan dulu, dapat hasilnya, nah itulah jadi bahan pembanding kita untuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi kita punya pegangan bahwasannya ya kalau misalnya kita di COVID kan gitu, jadi kita udah punya pegangan duluan gitu, udah ada surat yang ini kan, kalau misalnya ada hasil gitu kan dikasih surat sama dia, surat pernyataan bahwasannya kita itu positif atau negatif gitu, ada suratnya gitu. Jadi itu penting sekali sebelum kita ke rumah sakit kalau tahu badan kita nggak enak gitu. Jadi ya itu sih pesannya, kalau teman-teman yang mau apa namanya, yang mungkin terpapar seperti itu, alangkah lebih bagusnya kita tahu daripada tidak tahu, kita nggak tahu penanganannya gitu. Syukurnya saya nggak bergejala. Nah paling penting juga kita tiap hari makan buah deh, usahakan gitu ya, nggak usah buah yang mahal, pepaya, pisang, nenas gitu ya, yang murah-murah aja, yang penting kita tetap konsumsi buah sama sayur gitu. Jadi kita harus bener-bener lah gitu, terus rajin cuci tangan, gosok gigi, semualah apa yang untuk membuat bersih ya. Jadi seperti itu kalau selama kami isolasi. Nah kalau untuk pagi kami selalu berjemur di depan gitu, jadi kita dapatkan vitamin D-nya itu dengan cara berjemur. Terus untuk aktivitas supaya kita itu punya pergerakan pergerakan ya, nggak melongo, nggak bego gitu kan. Jadi kita, macam saya ya, kami nyuci baju sendiri, cuci piring sendiri kami semua. Kemudian tiap hari kita semprot desinfektan di teras ini, di lantai rumah. Tiap pagi kita semprot desinfektan ya, dengan Dettol, dengan Wipol gitu. Jadi kita jadi kita semprot dulu pakai sprayer. Jadi dari situ kita dapat keringat.
seperti itu. Jadi kita tetap ada pergerakan gitu. Sesudah kita berjemur lah seperti itu. Kita selalu lakukan seperti itu untuk supaya badan kita tetap bergerak gitu, supaya tetap fit. Jadi saya juga membuat rempah-rempah ya dari ini daun sirih, serai, lengkuas, kunyit, itu dirajang kemudian direbus ya. Kemudian itu yang saya buat. Jadi saya menguapkan kita rebus, setelah panas sudah mendidih itu kita uap, saya kerukupan atau tutupan gitu pakai bed cover. Jadi panasnya itu masuk ke hidung, kita hisap gitu kan, kita masuk supaya mungkin membunuh lah karena panas. Terus kemudian ya sirih kan kita tahu juga antiseptik kan, jadi kita masukkan seperti itu. Jadi selama beberapa hari saya buat kayak gitu. Jadi ini kita berkeringat betul-betul lah gitu. Itu yang ingin saya bagi buat teman-teman yang masih berjuang. Semoga semuanya sehat ya, bisa kembali sehat, bisa kembali berkumpul. Buat teman-teman yang mungkin belum percaya terhadap COVID ya nggak apa-apa, tapi jangan pengaruhin orang lain, karena saya mungkin ada orang-orang lain yang sudah kena itu. Ya kami yakin gitu bahwasannya ya COVID ini belum ada obatnya gitu. Kalaupun ada hal-hal negatif, saya pikir tidak lebih dari angka 10% dari kejadian-kejadian itu. Jadi tolong juga bahwasannya ya kalaupun nggak percaya nggak apa-apa, tapi jangan disebarluaskan, simpan aja sendiri dalam hati gitu. Buat orang-orang yang sehat, gunakan masker, senantiasa cuci tangan, hindari kerumunan ya, dan ini tetap jaga imunitas kita gitu dengan konsumsi sayur, buah, vitamin seperti itu, berolahraga dan lain-lain gitu. Jangan sok lah kita untuk kita sehat, kita nggak akan kena gitu. Jangan. Saya pikir itu nanti kalau kena malah kita nggak siap gitu. Lebih bagus kita mempersiapkan segalanya gitu. Ya selama isolasi, selama saya di sini ya tetap macam biasa ya, sholat apa segala macam ya semuanya di rumah lah gitu. Jadi saya hindarin kontak dengan orang banyak apa segala macam. Kalau nggak penting nggak ada keluar gitu ya. Jadi kami keluar itu paling ke Indomaret hanya untuk beli susu yang nggak mesti harus yang bir brand lah, cap beruang itu nggak mesti. Kami konsumsi kadang Ultra sama Frisian Flag aja yang full cream gitu. Jadi itu yang kami minum untuk asupan kesehatan. Terus ada kelapa muda juga yang kami minum. Kadang-kadang juga air tebu gitu tanpa es gitu. Jadi kita konsumsi yang beragam lah gitu untuk meningkatkan imunitas kita gitu. Itulah dari saya selama 14 hari isolasi mandiri. Itu pesan saya sama teman-teman. Semoga bermanfaat cerita yang saya bagikan ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen bagi yang mungkin pernah ngerasain sama kayak saya menjadi orang tanpa gejala yang terpapar virus corona. Jadi bisa monggo di komen juga pengalaman-pengalamannya. Terima kasih buat perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih buat adik saya yang mensuplai untuk antigen ya, ada Kemek. Terus istri saya yang mensuplai makanan, ada teman-teman saya yang senantiasa memperhatikan ya, teman-teman kerja, teman-teman di media sosial yang mungkin tahu kondisi kami. Jadi terima kasih supportnya selama ini. Kami alhamdulillah sudah negatif. Hari ini hasil pemeriksaannya saya sudah negatif, dan besok saya sudah bisa berkumpul dengan keluarga. Ini malam terakhir saya berada di pengasingan di tempat isolasi mandiri saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Buat yang masih sakit, semoga cepat sembuh dan cepat berkumpul lagi ya. Kalau makin parah, jangan ragu untuk ke rumah sakit gitu. Jangan ragu. Lebih bagus kita cepat biar bisa ditangani oleh tim klinis lah seperti itu. Itu share cerita menjadi orang tanpa gejala karena virus corona.